Penggunaan jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi di awal masa vegetatif, juga pemilihan waktu yang tepat pengaplikasian pupuk tabur tentu akan berpengaruh sangat besar terhadap efektivitas pupuk yang kita berikan terhadap tanaman padi kita. Lalu, jenis pupuk apa yang harus kita gunakan, serta kapan waktu pemupukan, khususnya pemupukan yang pertama dapat kita lakukan. Yuk kita simak videonya, jangan di skip-skip agar sahabat EBIF tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF semua, pada video kali ini kembali saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat EBIF tentang sebuah perlakuan yang dapat kita lakukan terhadap tanaman padi kita, terutama di awal-awal masa vegetatifnya atau di awal-awal masa pindah tanam. Sebuah proses atau sebuah perlakuan yakni pemupukan dapat kita lakukan yang tujuannya untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman padi kita, agar tanaman padi kita cepat tumbuh dengan baik, cepat tumbuh dengan subur dan juga tinggi. Tentu saja pemberian unsur hara melalui pemupukan dasar atau pemupukan yang dilakukan lewat tabur patutlah kita berikan. Penggunaan jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi di awal masa vegetatif, juga pemilihan waktu yang tepat pengaplikasian pupuk tabur tentu akan berpengaruh sangat besar terhadap efektivitas pupuk yang kita berikan terhadap tanaman padi kita. Lalu, jenis pupuk apa yang harus kita gunakan, serta kapan waktu pemupukan, khususnya pemupukan yang pertama dapat kita lakukan. Yuk kita simak videonya, mohon jangan di skip-skip agar sahabat EBIF tidak gagal paham. Saat ini keadaan cuaca di masing-masing daerah tentu saja tidaklah sama. Ada yang sudah mulai memasuki musim kering, ada yang cuacanya masih normal, bahkan ada yang cuacanya masih dalam keadaan musim penghujan. Seperti halnya di daerah saya, sahabat EBIF, saat ini masih terjadi musim penghujan, sehingga pada musim penghujan, pemilihan pupuk yang sesuai, khususnya pupuk tabur, haruslah kita lakukan agar tanaman padi dapat tumbuh dengan optimal, dapat menyerap unsur hara yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan cuaca yang sedang berlangsung. Pada musim penghujan, pupuk yang mengandung nitrogen sebaiknya kita kurangi kapasitasnya. Artinya pupuk seperti urea dapat kita kurangi penggunaannya dalam pemupukan tabur yang pertama. Pada saat ini
banyak daerah yang masih memasuki musim penghujan. Jadi intinya kurangilah penggunaan pupuk nitrogen atau pupuk urea sahabat EBIF. Lalu bagaimana formula atau pupuk apa saja yang dapat kita gunakan khususnya pada saat menghadapi musim penghujan dalam pemupukan tabur yang pertama sahabat EBIF. Di musim penghujan, pemberian pupuk tabur yang kita lakukan terhadap tanaman padi kita harus mengandung unsur hara makro secara lengkap. Artinya, pupuk yang kita berikan harus mengandung nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan referensi kepada sahabat EBIF seperti apa kita memberikan pupuk tabur, khususnya pupuk tabur yang pertama dalam keadaan cuaca musim penghujan. Ini akan saya lakukan sendiri di lahan saya ini sahabat EBIF. Pemupukan ini saya lakukan pada saat tanaman padi saya berusia 10 hari setelah tanam. Yuk kita lihat pupuk seperti apa akan saya berikan terhadap tanaman padi ini dalam pemupukan yang pertama saat cuaca menghadapi atau masih berada dalam musim penghujan. Sebelum kita lanjutkan videonya, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat EBIF yang sudah menekan tombol subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan amal Akang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah jenis pupuk yang akan saya gunakan dalam pemupukan tabur yang pertama dalam menghadapi musim penghujan sahabat EBIF. Kondisi saat ini di daerah saya masih musim penghujan. Yang sebelah kanan ini adalah pupuk urea dan ini adalah pupuk NPK. Kedua jenis pupuk ini adalah pupuk bersubsidi sahabat EBIF. Jumlah pupuk urea yang saya gunakan ini cukup 10 kg dan pupuk NPK-nya atau Ponska-nya ini berjumlah 20 kg. Antara pupuk NPK atau Ponska akan saya mix dengan pupuk urea ini. Total keseluruhan pupuk yang akan saya gunakan kali ini semuanya 30 kg untuk luasan lahan 1.500 meter persegi. Pupuk Ponska ini adalah pupuk majemuk lengkap, artinya kandungan makronya lengkap. Ada nitrogennya, ada fosfatnya, dan juga ada kaliumnya. Namun di awal masa vegetatif tentu saja kandungan nitrogen tentu dibutuhkan lebih banyak. Namun untuk musim penghujan dapat kita kurangi daripada biasanya sahabat EBIF. Inilah kedua pupuk yang akan saya berikan terhadap tanaman padi saya saat pemupukan saat ini. Kemudian, mengapa ketika berada pada musim penghujan, penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen mesti dikurangi? Perlu sahabat EBIF ketahui, jatuhnya air hujan dari langit yang menimpa tanaman padi kita di lahan sudah mengandung nitrogen secara alami, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, untuk itu kita hanya tinggal menambah saja pupuk yang mengandung nitrogen seperti urea, sehingga antara nitrogen yang terkandung dalam air hujan dapat menjadi lebih banyak ketika kita tambahkan dengan sedikit urea sahabat EBIF. Nitrogen dibutuhkan untuk memperlancar dan membantu proses fotosintesis tanaman padi kita bersama sinar matahari. Selain itu, nitrogen juga dibutuhkan untuk memunculkan calon-calon tunas baru agar tanaman padi kita lebih banyak anakannya. Kemudian pupuk fosfat yang terkandung di dalam NPK Ponska juga sangatlah penting untuk kita berikan. Seperti kita ketahui, fosfat bermanfaat bagi atau merangsang tumbuhnya bulu-bulu akar dan memperpanjang ruas-ruas akar agar jangkauan terhadap serapannya pada unsur hara yang ada di dalam tanah dapat lebih jauh dan lebih banyak untuk didapatkan. Sementara
Kalium dibutuhkan oleh tanaman yaitu untuk membantu proses transportasi unsur hara yang diserap baik oleh akar maupun daun untuk disebarkan ke seluruh bagian tanaman padi kita, sahabat EBIF. Selain itu, manfaat daripada kalium memberikan ketahanan terhadap tanaman padi kita dari efek negatif serangan hama maupun penyakit yang biasanya terjadi secara masif di musim penghujan karena kelembaban lahan yang selalu tinggi. Lalu, kapan pemberian pupuk tabur yang pertama dapat kita berikan terhadap tanaman padi kita? Seperti yang sering saya sampaikan pada video-video yang sudah saya bagikan pada episode-episode yang lalu, khususnya tentang pemberian pupuk tabur yang pertama, bahwa untuk melakukan pemberian pupuk tabur yang pertama kita tidak berpatokan pada berapa hari tanaman padi kita sudah ditanam. Misalnya kita berpatokan 10 hari, 12 hari, atau 7 hari setelah tanam. Namun pemberian pupuk tabur yang pertama haruslah kita melihat kondisi tanaman padi kita. Ketika tanaman padi kita sudah mulai tumbuh atau lilir, itulah waktu yang tepat kita mengaplikasikan pupuk tabur terhadap tanaman padi kita di lahan. Karena dengan tumbuhnya atau sudah lilirnya tanaman padi kita, itu menandai bahwa akar-akar padi sudah mulai aktif menyerap unsur hara yang berada di dalam tanah. Di saat akar tanaman padi kita sudah mulai aktif menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah, pada saat yang bersamaan pula kita aplikasikan pemberian pupuk melalui tabur, maka akar-akar tanaman padi kita akan dapat menyerap unsur hara yang kita berikan secara maksimal. Jadi dengan pengaplikasian jenis pupuk yang sesuai serta pemilihan waktu yang tepat dalam memberikan pupuk tabur yang pertama tentu saja membuat proses pemupukan yang kita lakukan akan lebih efektif, dan tentu saja pupuk tabur yang kita berikan ke lahan terhadap tanaman padi kita tidak sia-sia, sahabat EBIF semua. Itulah informasi yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa membantu dan bermanfaat, juga bisa menjadi referensi bagi sahabat petani semua. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah pernyataan. Insya Allah kita bertemu kembali pada video yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.